Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam amma ba'd. Selamat datang di channel saya Amizan Suhail. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori bangunan Islam dan juga tauhid sebagai fondasi SDM syariah. Sebuah topik yang penting bagi kita, terutama bagi kita yang ingin memahami bagaimana Islam membentuk manusia yang memiliki kualitas akhlak, kecakapan, dan kepemimpinan berlandaskan syariah. Untuk membangun suatu peradaban atau sistem yang kokoh, diperlukan fondasi yang kuat. Di dalam Islam, fondasi tersebut adalah tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang tiada sekutu baginya yang berhak diibadahi. Tauhid merupakan prinsip yang melandasi seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam konteks membangun SDM syariah yang unggul, konsep tauhid ini berperan penting dalam membentuk karakter yang kuat, amanah, dan juga profesional. Di dalam Al-Quran, tauhid sering disebut sebagai fondasi atau dasar dari segala amalan-amalan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21 dan ke-22, yang makna umumnya berkata bahwa Allah menyuruh kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk membangun SDM syariah, itu harus dilandasi dengan ketauhidan atau mengesahkan Allah. Lalu apa itu teori bangunan Islam? Teori bangunan Islam terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah fondasi atau tauhid, yang kedua adalah struktur atau syariah, yang ketiga adalah aplikasi atau akhlak. Nah, kita bahas satu-satu. Fondasi atau tauhid bukan hanya sekedar sebagai pengakuan hanya di lisan, namun juga melibatkan hati dan juga amalan kita. Dalam konteks SDM, tauhid menumbuhkan kesadaran bahwa segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu bekerja, belajar, ataupun yang lainnya itu harus dilandasi dengan ketauhidan dan juga merasa diawasi oleh Allah. Dengan landasan ini, setiap SDM atau setiap insan manusia akan memiliki komitmen yang tinggi dengan integritas dan kejujuran di dalam setiap pekerjaan. Yang kedua adalah struktur atau syariah. Syariah adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak hanya aturan, namun juga batasan-batasan yang dimiliki oleh manusia. Misalnya, di dalam konteks manajemen SDM syariah, setiap aktivitas kerja kita harus sesuai dengan aturan syariah, yaitu dengan menghindari riba dan juga menegakkan keadilan di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Struktur atau syariah ini memastikan bahwa SDM memiliki acuan atau memiliki landasan dalam bertindak di dalam pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan yang Allah suka. Yang ketiga adalah aplikasi atau akhlak. Akhlak adalah cerminan dari bagaimana kita bertauhid dan bagaimana kita beribadah kepada Allah di keseharian kita. Nah, di dalam konteks SDM syariah, kita harus melandaskan dengan akhlak yang baik, seperti jujur, amanah, sabar, dan ikhlas. Itu adalah hal dasar atau hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap para pekerja. Akhlak yang baik juga menjadi cara untuk menyampaikan ajaran Islam melalui tindakan real. Lalu, mengapa tauhid begitu penting untuk membangun SDM syariah ini? Tauhid adalah pengingat kita tentang siapa kita sebenarnya kita layani. Dalam konteks SDM syariah, kita bukan hanya bekerja untuk perusahaan atau bisnis, namun kita juga ingat kita adalah beribadah kepada Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Ini artinya setiap SDM syariah itu memiliki keunggulan. Pertama, amanah. Kenapa amanah? Karena kita menjalankan tugasnya itu selalu merasa diawasi oleh Allah di setiap gerak-gerik kita. Yang kedua adalah tanggung jawab.
karena sadar adalah pekerjaan kita ini adalah bagian dari ibadah, maka kita bertanggung jawab. Karena akhirat nanti kita akan ditanyakan apa yang sudah kalian kerjakan di dunia ini. Yang ketiga adalah integritas. Integritas di sini artinya tidak ada celah bagi kita untuk berbuat dosa, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah di setiap kegiatan atau di setiap pekerjaan kita. Al-Quran juga menekankan pentingnya kita untuk beramal dengan ikhlas dan bertanggung jawab di setiap pekerjaan yang kita emban. Karena apa? Karena kita adalah khalifah di muka bumi ini. SDM syariah yang unggul adalah mereka yang sadar akan tanggung jawab ini, sehingga mereka tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun juga bagaimana prosesnya dari awal hingga akhir atau hasilnya. Untuk contoh, mari kita terapkan teori ini di dalam dunia kerja. Misalnya dalam proses rekrutmen SDM syariah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita melakukan rekrutmen itu harus berbasis akhlak dan kompetensi. Proses rekrutmen tidak hanya melihat kemampuan teknis, tetapi juga akhlak seperti kesabaran dan kejujuran. Nah, bagi para calon pekerja yang melamar harus memiliki akhlak yang baik, karena itu merupakan refleksi dari bagaimana nanti setelah ia keterima di pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah pengembangan karir yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Setiap pelamar atau setiap pekerja itu diberi kesempatan untuk berkembang dengan tujuan akhirnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak hanya sekedar mendapatkan gaji dan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah etika kerja Islami di perusahaan. Lingkungan kerjanya syariah ini dapat bisa memboost performa para pekerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu dengan produktif, menghormati rekan kerja, dan juga menghindari perilaku-perilaku negatif seperti ghibah dan juga memfitnah teman kerjanya. Kemudian apa saja tantangan bagi perusahaan yang menerapkan SDM syariah ini? Yang pertama adalah kurangnya kesadaran tauhid dari para pekerjanya. Kadang lingkungan itu tidak mendukung teman-teman, seperti praktik-praktik tidak etis seperti korupsi, nepotisme, kolusi, dan semacamnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa membentuk lingkungan yang islami agar nilai-nilai ini tetap terjaga. Yang kedua adalah cinta dunia dan juga materialisme. Selanjutnya adalah adanya tantangan kecintaan kepada dunia dan juga materialisme. Karena sebagian besar masyarakat saat ini itu menilai kesuksesan hanya dari harta dan status atau status. Namun seorang SDM syariah yang bertauhid harus mampu menyeimbangkan kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhiratnya. Solusinya bagaimana? Adalah dengan memberikan pelatihan keagamaan secara berkala dan juga membentuk budaya organisasi yang islami sehingga nilai-nilai Islam ini bisa terrealisasikan di pekerjaan. Nah teman-teman semua, dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa tauhid adalah fondasi utama di dalam pengembangan SDM syariah. Dengan tauhid kita dapat termotivasi untuk selalu berbuat baik dan profesional di dalam setiap kegiatan atau pekerjaan kita. SDM syariah yang baik adalah mereka yang bekerja dengan niat lillahi ta'ala dan menjadikan akhlak islami sebagai panduan hidup. Thank you for listening to my video and see you next time. Peace.